nama saya Abdul Aziz, NIM 20040111 Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan. Semua orang pasti pernah merasa cemas, dan ini merupakan hal yang normal, apalagi jika sedang dirundung masalah. Namun hati-hati jika rasa cemas muncul secara berlebihan atau sering. Bisa jadi itu merupakan tanda gangguan kecemasan. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun rasa cemas bisa menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pertama, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Kedua, faktor turunan. Tiga, gangguan kepribadian. Keempat, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis. Selanjutnya ada efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba. Terakhir ada penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, serta gangguan kecemasan umum atau menyeluruh atau GAD. Gejala dan pengobatan gangguan kecemasan pun berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Yang pertama ada gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik: berkeringat, palpitasi atau berdebar-debar, merasa seperti tersedak atau sesak di dada, nyeri dada, merasa seperti mengalami serangan jantung, ketakutan, gemetar, dan merasa seperti tidak berdaya. Seseorang dengan kondisi ini merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, namun ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Jika mengalami gejala berupa jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik muncul, Anda disarankan untuk duduk dan memejamkan mata, kemudian tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Yang kedua ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di tempat umum karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan mereka. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial adalah takut atau enggan berinteraksi dan menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dikenal. Kedua, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Selanjutnya, menghindari bertatap mata dengan orang lain. Keempat, takut dikritik atau dihakimi orang lain. Terakhir, malu atau takut untuk berpergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang yang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari, meskipun mungkin akan terasa malu jika harus bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain. Jika rasa malu atau takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim, hingga menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka kondisi ini perlu mendapat pertolongan medis dari psikiater atau psikolog. Pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Dan yang terakhir di nomor 3 ada gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau disingkat GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan.
Penderita GAD akan sangat mengkhawatirkan dan memikirkan banyak hal, atau biasa disebut overthinking. Hal-hal yang dipikirkan bisa beragam, misalnya keuangan, kesehatan, hipokondria, atau pekerjaan. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa merasa santai. Pada beberapa kasus, rasa cemas ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan umum. Gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak napas, merasa sering ingin berkemih, tidak nafsu makan. Terkadang orang yang mengalami gangguan cemas bisa menyembunyikan perasaan dan gejalanya dan terlihat baik-baik saja. Kondisi ini dinamakan dark syndrome. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan dua cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikoterapika atau obat penenang. Jika diberikan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kecemasan dapat berdampak buruk dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.